Ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga sehat serta umat muslim di seluruh dunia diberikan kesehatan dan kita selalu diberikan kemudahan menuntut ilmu. Ada pertanyaan, Ustadz. Yang pertama adalah, adakah tips agar kita selalu bisa menjaga tauhid kita ketika kita sedang futur dan banyak kesibukan dunia yang mengurangi waktu kita beribadah dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak lupa bersyukur dan terus berusaha bekerja dengan baik karena was-was setan memang berasal dari berbagai arah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjaga niat kita selalu fisabilillah dan konsisten di jalan tersebut. Jazakallahu khairan. Salam. Kayaknya Ana nggak dengar dengan jelas ya, maaf. Kena suara hujan ini. Coba Ana. Nah. Baik, yang pertama, tips agar kita selalu bisa menjaga tauhid kita ketika sedang dalam futur. Ya, orang itu ada masa semangat, ada masa futur. Loyo. Kadangkala datang waktu kita sholat qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kemis, nanti datang waktu sampai sholat wajib pun kadangkala hampir telat. Bagaimana kita menjaga kondisi iman kita ini? Karena iman ini, bicara tauhid tadi, adalah modal utama masuk surga. Jadi bagaimanapun baiknya orang itu, kalau dia nggak punya iman, ya nggak bisa dia masuk surga. Baik, akan datang satu fitnah, kata Nabi SAW. Beliau itu pernah mengatakan, badiru bil a'mal, segera kalian beramal. Ini tips pertama. Ketika kita lemah imannya, segera beramal, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Akan datang fitnah-fitnah yang lebih dahsyat nantinya. Yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang ini paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya udah kafir. Apa yang terjadi? Kesibukan dunia. Yabi udinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Maka berusaha untuk segera mengamalkan. Kalau dikasih nasihat, dikasih petua, jangan ngomong besok, nanti, ini dan itu. Kemudian yang kedua, ada amalan yang paling ringan. Amalan paling ringan ini sebenarnya nggak butuh fulus, nggak butuh tenaga, tapi butuh niat. Dan sepertinya semua insan OJK ini punya kesempatan untuk melakukan hal ini. Apa? Berzikir. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena zikir ini adalah perisai, pelindung yang menyelamatkan kita dari godaan setan. Maka hendaklah yang pertama zikir pagi dan petang dijaga. Download tuh ada aplikasi zikir. Malu kita kalau di handphone kita ada semua aplikasi hiburan, tapi nggak ada aplikasi mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir pagi dan petang. Zikir yang berkaitan dengan momentum-momentum. Naik kendaraan ada zikirnya. Masuk toilet ada zikirnya. Keluar dari toilet ada zikirnya. Masuk rumah, keluar rumah, makan, minum, subhanallah, sampai mendatangi istri itu ada zikirnya. Supaya setan ini nggak ikut-ikut dalam kegiatan kita. Maka biasakan kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi kita. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Karena kawan itu bisa menarik kita ke masjid, juga bisa menarik kita ke tempat karaoke. Jadi kalau kawan yang nggak baik, lihat kawannya sumpek-sumpek, yuk karaoke. Tapi kalau kawan yang soleh, yuk ke masjid. Yuk kajian. Kawan ini subhanallah, di mana dia dapat memberikan syafaat pada hari kiamat nantinya, di dunia dia dapat menjadi penyelamat kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia punya sahabat
yang ada di Mekah, yang terfitnah dia di agamanya. Awalnya dia mau berangkat hijrah. Kemudian dia balik lagi ke Mekah. Umar itu kirim surat sama orang ini. Mengingatkan dia, ayo kemari, kata dia. Allah buka peluang untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya balik. Karena faktor sebab kawannya. Perlu adanya kawan yang baik. Kemudian yang keempat, menghadiri majelis ilmu. Kajian. Makanya tadi kalau disebutkan kajian di sini minimal 3 bulan sekali, oke, nggak ada masalah. Tapi di tempat lain kita perlu menghadiri kajian. Nggak ada alasan, oh dia UJK Ustaz cuma 3 bulan sekali. Engkau pulang ke rumah, bisa ada masjid di dekat rumah kita. Datang ke masjid tersebut. Dan ana rasakan ya, di masa pandemi ini banyak orang yang imannya turun. Futur, dikarenakan dia kajian online. Kadang-kadang kajian online, tahu-tahu ada WA masuk, baca WA dia. Jadi kajiannya nggak maksimal gitu. Perlu kita kajian, datang ke majelis ilmu, kemudian setelah itu berdoa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa yang sering beliau baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah beriman dengan engkau, yakin dengan apa yang kau bawa. Apakah kau khawatir dengan kami? Kata Nabi, na'am. Alaihissalatu, aku khawatir. Kalian bisa saja murtad. Bisa saja meninggalkan agama ini. Kenapa? Karena hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah bolak-balikan terserah Allah. Maka kita minta supaya hati kita ditetapkan di dalam agama Allah. Kemudian ada satu doa. Yang doa ini Masya Allah kayaknya sesuai dengan pertanyaan. Nabi SAW mengatakan kepada Shaddad ibn Aus. Seorang sahabat Nabi. Ya Shaddad ibn Aus. Kata Nabi. Wahai Shaddad. Idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Kalau engkau melihat orang itu sibuk menumpuk emas dan perak. Hidup bermewah-mewahan dengan harta mereka. Fagnis anta haula'il kalimat. Aku ajarkan kepada engkau amalan nih. Engkau kumpulkan amalan ini. Baca engkau doain. Panjang doa itu tapi di awalnya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan agama ini wal azimata 'ala rusyd dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang yang semangat beramal tapi tersesat dia. Kita minta kepada Allah supaya diteguhkan dan supaya dikasih semangat untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Ada wallahu a'lam. Kemudian yang kedua,